الحمد لله هو الأول والآخر الباطن والظاهر الذي هو بكل شيء عليم الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء الأزلي القديم الذي لم يزل موجود بصفاته الكمال ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pada siang hari ini di Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meningkatkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk syukur ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama sejumlah tentara pengawalnya yang terdiri dari manusia dan jin mengadakan perjalanan yang jauh. Kemudian di tengah perjalanan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekelompok semut yang sedang bekerja mengangkut makanan ke sarang-sarangnya, lalu melihat dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan anak buah Nabi Sulaiman yang begitu banyak. Lalu pimpinan semut mengomando kepada seluruh anggota-anggotanya, dan ini kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Apa kata pimpinan semut tadi? Wahai sekalian semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh pasukan-pasukan Nabi Sulaiman, sedangkan mereka dalam keadaan tidak menyadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Nabi Sulaiman ini memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa berbicara dengan binatang, mengetahui bahasa-bahasa binatang. Ini mutlak hanya dimiliki oleh Nabi. Manusia selain Nabi sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa berbicara dengan hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Sulaiman ini mendengar, melihat percakapan pimpinan semut dan anak buahnya, kemudian tersenyum. Lalu Nabi Sulaiman pun kemudian berdoa sebagai rasa syukur kepada Allah, dan redaksi ini disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku ya Allah dengan kasih sayang-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kebanyakan manusia sering lupa bersyukur tatkala mendapatkan sedikit nikmat, apalagi menjadi seorang pemimpin. Maka beda dengan Nabi Sulaiman. Maka kemudian Nabi Sulaiman dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah. Di antaranya kehebatan Nabi Sulaiman dalam hal bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kadang karena kita mendapatkan nikmat dari Allah ketika kita dalam keadaan bahagia. Tapi bagaimana kita mengukur diri kita benar-benar tergolong orang-orang yang syakur dalam Al-Quran? Apakah ketika kita mendapatkan ujian, hati dalam keadaan galau, kita tetap akan bersyukur kepada Allah? Kita bisa mengambil hikmah dari ujian tersebut. Jika itu bisa kita lalui, bisa kita kerjakan, maka syukur yang demikian ini sama seperti syukur yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi wassalam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Daud juga dikenang oleh Allah selain Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena rasa syukurnya yang beda dengan hamba-hamba Allah yang lain. Maka kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Inilah redaksi Al-Quran yang kemudian menggambarkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maka ulama pun menggambarkan hal yang sama. Abu Abdurrahman As-Sulami dalam karya kitabnya mengatakan bahwa sholat kita, ibadah kita semuanya adalah manifestasi kita bersyukur kepada Allah. Maka Allah sangat senang dengan ibadahnya Nabi Daud. Mengapa demikian? Ada satu redaksi riwayat dari ulama, inna ahabbas sholati ilallah sholata Daud. Sesungguhnya sholat yang aku cintai, ibadah yang aku cintai adalah sholatnya Nabi Daud. Mengapa demikian? Karena Nabi Daud mengajak keluarganya selama 24 jam, satu hari satu malam, itu harus ada yang mengingat Allah. Bahkan dijadwal, digilir oleh Nabi Daud. Jam pagi anaknya, jam siang kakaknya, jam sore Nabi Daud, jam malam istrinya. Jadi 24 jam. Maka keluarganya tidak boleh lena ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah sholatnya Nabi Daud yang luar biasa. Maka redaksi selanjutnya, kana yanamu nisfalail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud setiap pertengahan malam beliau mendirikan sholat untuk mengingat kepada Allah, dan sepertiganya untuk tidur. Kemudian wa habba siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud sehingga dicintai oleh Allah? Puasanya Nabi Daud adalah satu hari puasa, satu hari iftar atau berbuka. Maka kemudian ini juga disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun hukumnya sunnah, mengerjakan puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Maka inilah puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka inti dari syukur adalah ketika kita selalu mengingat Allah, pikiran kita, hati kita sinkron menjadi satu, ingat kepada Allah. Tidak peduli aktivitas apapun yang kita lakukan, baik itu bekerja, ketika kerja itu kemudian kita ingat kepada Allah sehingga akan melakukan sesuatu yang kurang baik, dia menghindari, maka inilah syukur. Inilah juga yang disebut zikir. Ketika kita bermasyarakat, maka kita bermasyarakat kemudian circle kita mengingatkan kita kepada Allah, inilah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita mencari circle yang baik, kelompok yang baik, baik itu dalam masyarakat, baik itu ketika kerja, baik itu dimanapun di atas bumi Allah. Carilah circle yang terbaik untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugi ketika kita hidup hanya 63 tahun seperti umurnya Nabi Muhammad. Jika lebih itu bonus. Kemudian kita tidak memiliki circle yang baik, circle kita hanya duniawi, circle kita hanya memikirkan duniawi, maka sangat merugi. Boleh memikirkan duniawi, tapi jangan lupa circle kita harus, ketika kita di antara bagian mereka, maka kita harus tetap bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Akhir khutbah ini kita berdoa semoga kita yang hadir ini, keluarga kita, anak-anak kita, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hidup kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu ghafurur rahim.